Kalau seseorang melakukan kejahatan terhadapmu, kalau kau balas kejahatan itu dengan perbuatan yang sama, apa ubahnya kau dengan orang yang melakukan kejahatan itu? Kalau di agama saya, kalau ditampar pipi kirimu, kasihlah pipi kanan. Artinya itu jangan balas dendam, itu Ron. Itu akan bertahap-bertahap, mulai dari sering bergunjing, ngomongin orang, ya kan? Habis itu membenci orang, iri, sirik, dengki, gitu kan? Seperti kaulah, gitu kan? Halo guys, balik lagi di YouTube Meskar bersama saya Pak Don dan Memberita. kali ini kita mau bahas apa? Terserah Madon, kita mau bahas apa seperti janji saya yang di video sebelumnya, ya kan? Video sebelumnya kita janji bakal baca komen-komennya yang video sebelumnya ya. Pada prinsipnya sih semua mengatakan sangat memotivasi. Sehat terus Pak Ambarita, Bang Cikoy, Pak Parjo yang membantu Bapak saat bertugas. Sehat-sehat ya Pak. Hidayatun, makasih Pak. Seperti itu, sukses terus Pak. Dari Leo Fernandes, dari Agung Prayitno, dari Dika Ferry, dan ABD HKM. Terus Kucing Menangis Official. Terus salam sejahtera. Terus Pak kembali dong, kayak konten lama pasti akan kembali. Terus sehat selalu Pak Ambar, bikin konten di gym dong. Oke. Nama channelnya lain, emang lain karena memang saya bukan di Remas lagi ya. Terus ada lagi pin dong Pak. Iya saya pin Faisal pertama. Terus ada yang ini nih apa? Yang bikin menarik Don. Jir menghibur diri sendiri ya Pak. Iya. Dari Kucing Menangis Official. Maaf saya baca ya komennya ya, karena memang saya pengen sekali menjawab semua komen kalian lewat situasi apa video berikutnya seperti janji kita ya Don. Menghibur diri sendiri itu penting. Menghibur orang lain, memberikan edukasi kepada orang lain itu sangat penting. Tapi jangan lupa menghibur diri kita juga Don. Kenapa? Misalnya jangan misalnya ya, saya disakiti orang gitu. Saya outcast by people or anything. It doesn't matter. I think. So you can rejoice yourself, entertain yourself, menghibur dirimu sendiri. Kenapa? Enggak salah memang menghibur diri sendiri. Kenapa? Kalau menurutmu, kenapa kita penting menghibur diri sendiri? Biar nggak stres. Biar nggak stres. Kalau menurut Madon biar nggak stres ya. Tapi kalau menurut saya, menghibur diri sendiri itu kalau seseorang melakukan kejahatan terhadapmu, kalau kau balas kejahatan itu dengan perbuatan yang sama, apa ubahnya kau dengan orang yang melakukan kejahatan itu? Itu pertama. Biar kita straight to the point ngomongnya. Kalau orang melukai kau, kau balas dengan melukai, apa bedanya kau sama orang itu? Nah, untuk mengatasi itu Don, it is important you to entertain yourself. Kau adalah penting untuk menghibur. Terima kasih komennya ya. Mungkin menurutmu itu komen negatif karena pakai injir gitu. But according to me it doesn't matter. Nggak masalah sama saya. Jadi menghibur diri itu sangat penting. Kenapa? Kalau tadi Madon bilang biar nggak stres kan. Kalau menurut saya
di samping daripada stres, saya juga bisa merubah diri saya supaya tidak berlaku sama dengan yang berbuat tidak adil dengan saya atau berbuat jahat dengan saya. Saya rasa seperti itu. Contoh, tadi kan saya bilang kalau berbuat jahat orang terhadapmu, kalau kau balas, apa ubahnya kau dengan orang itu kan? Nah, artinya kita supaya tidak membalas, kita tidak membalas perbuatan yang sama dengan orang yang menyakiti kita. Caranya gimana? Caranya gimana supaya kita nggak membalas? Pertama, kita bisa mendoakan orang itu supaya Tuhan memberikan pengampunan atau kalau Madon hidayah bagi orang itu. Tapi yang jadi permasalahannya nanti berarti ada masalah di dalam orang yang menyakiti atau menjahati kamu itu. Contohnya gini, Don. Madon, saya berbuat jahat lah sama Madon, ya kan? Terus kau nggak balas, tapi kau mendoakan saya. Berarti kan yang ada masalah itu kan saya kan, misalnya. Nah, itu yang jadi bahaya sebenarnya. Loh, kalau Tuhan tidak berkenan dengan saya karena sudah berbuat jahat, kalau Tuhan masih mau ngasih hidayah, tapi kalau Tuhan tidak berkenan gimana? Maksud saya itu, simpelnya gini. Kalau kita berbuat jahat sama seseorang, terus berarti permasalahannya itu ada di kita. Jadi seperti video-video sebelumnya kan udah saya jelaskan, kalau orang menyakiti lo atau menghina, mencaci, lo jangan ambil itu, kembalikan, karena itu caci makian itu miliknya dia, biar dia apa yang dikeluarkannya itu kembali pada dia, gitu loh. Jadi apa yang mau kita bahas di sini, pentingnya menghibur tadi, seperti saya bilang, kita kembali lagi, pentingnya menghibur itu supaya satu. Tadi Madon udah bilang jangan stres. Satu, kita jangan balas dendam. Kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang orang lakukan. Contoh nih. Contohnya simpel aja ya, mohon maaf ini ya, bukan masalah body shaming atau apa, ini contoh. Madon kurus gitu kan, Pak Ambar gemuk gitu kan. Nah, berarti saya ngomong body shaming kayak gitu, berarti kau juga sama seperti itu kan. Nah, apa ubahnya kita berdua? Tapi pada saat saya bilang, Madon kurus misalnya gitu, tapi kau terima kasih, mungkin saya akan jadi gemuk gitu kan, mungkin saya akan jadi berisi. Nah, tapi tidak kau balas, berarti yang ada masalah itu kan saya. Berarti something wrong with me. Adanya lingkaran-lingkaran kejahatan yang ada pada saya, sama seperti di situ. Nah, saya merasa bahwasanya ada dampak dari video kita sebelumnya yang kita membicarakan semua tentang hal-hal yang baik, ya kan? Karena saya lihat di komen itu, sehat terus Pak Ambar, kirim salam sama ini telah membantu, semoga Tuhan memberkati, Allah Subhanahu wa taala melindungi Pak Ambar, bla 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 segala macam kayak gitu. Itulah buah daripada apa yang kita omongin selama ini. Tadi malam kebetulan saya karena rindu situasi malam-malam sampai subuh gitu kan, saya mutar-mutar beserta istri saya sampai pagi dong, sampai jam 5 muter-muter seputaran Jakarta, enggak hanya di Jakarta Timur, muter-muter, nggak tahu karena padahal hari libur kan, hari Minggu, hari Seninnya kan libur, padahal nggak tahu kenapa ada yang kami temuin masih trek-trekan jam 3, jam 4 gitu. Cuman poinnya satu pun kami tidak menemukan tawuran. Nggak tahu, mungkin karena saya beruntung atau apa, padahal saya nggak live atau apa gitu. Satu pun tidak kami temukan tawuran. Yang ada cuma trek-trekan satu, cuman kami tahu aja ngelihatnya. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Yang kita dapat dari sini adalah satu.
di luar dari keberuntungan, mungkin pada saat itu nggak ada tawuran. Tapi kalau ternyata banyak manfaat yang kita ajak seperti sekarang ini, sudah banyak remaja-remaja, pemuda-pemuda yang biasanya tawuran, nggak tawuran. Terima kasih loh. Itu intinya kan, itu dari menurut saya itu adalah buah dari pembicaraan kita seperti sekarang ini. Memberitakan tentang berbuat baik itu, memberitakan hal-hal yang positif, memberitakan supaya kita memikirkan masa depan. Kita harus berpikir tentang masa depan kita. Siapa kita, kan sering saya bilang, siapa kita 15 tahun yang akan datang. Jadi artinya apa yang kita lakukan sekarang ini, apa yang saya lakukan, kami lakukan dengan tim waktu dulu di Rans Backbone, berarti ada gunanya. Gitu kan? Di luar daripada mungkin saya akan melakukan survei-survei lagi. Jangan sekali survei aja, mungkin nanti kira-kira malam minggu atau malam berikutnya yang sesuai dengan mapping saya, supaya yang kita lakukan ini adalah contohnya kita ngobrol tentang kebaikan. Contohnya kita ngobrol siapa kau yang 15 tahun yang akan datang. Berarti kita cerita tentang kebaikan, ada manfaatnya. Berarti banyak orang yang mendengar seperti nasihat kayak gini. Kalau dulu kan contohnya gini, "Dek, jangan main di pinggir kali itu, di situ banyak buaya, nanti kau dimakan." Wah, bodoh amat, hidup saya, terserah saya. Pas main di kali, cap, dimakan. Nah, ternyata pembicaraan seperti itu udah nggak kayak gitu lagi, Don. "Dek, kita kan seperti ini ngobrol kebaikan." Itu ibaratkan, "Dek, jangan tawuran, jangan lakukan hal-hal yang negatif, unfaedah." Kan kita sering ngobrol kayak gitu. Nah, ternyata banyak orang yang mendengar itu. Remaja-remaja, pemuda-pemuda yang dengar itu, karena mungkin ada kesadaran sedikit, benar juga yang di ngobrolin sama Pak Ambarita sama Ramadan itu gitu kan. Nah, pada saat kita bilang sekarang ini, "Dek, jangan main di pinggir kali itu, di situ banyak buaya." Sekarang nggak gini lagi jawabannya. Terserah saya, hidup saya, nggak gitu lagi. "Oh iya Pak, nggak main lagi. Iya, emang ada buaya di situ. Nanti saya dimakan." Nah, itu tujuan big picture-nya. Itu tujuan besar daripada apa yang kita lakukan ini. Walaupun itu tidak terdengar, tidak fancy, tidak heboh, tidak tidak viral gitu kan. Ini sudah saatnya kita melakukan seperti itu. Gitu kan. Jadi tidak perlu harus nangkap penjahat, nangkap tawuran, nangkap ini segala macam. Itu mungkin sudah sekarang kita petik buahnya. Buahnya adalah tidak dilakukan orang lagi tawuran-tawuran yang unfaedah itu. Paham nggak maksud saya? Artinya berarti ada gunanya kita ngobrol kayak gini sampai berbusa-busa, sampai melangkah pikiran, even itu tidak seseru, tidak se-fancy, tidak se-viral yang kita lakukan pada saat nangkap, kita lakukan pada saat interogasi, kita lakukan pada saat ini. Tidak seru, tapi tujuannya inilah tujuan sebenarnya. Saya sengaja tadi pagi sampai jam 5 sama istri itu lihat bahwasanya nggak tahu beruntung atau apa, kita muter-muter nggak ada tawuran gitu, nggak ada tawuran, cuman masih ada 1-2 yang trek-trekan di Jalan Perintis Kemerdekaan, di Jalan DI Panjaitan, Jalan Ahmad Yani. Nah, di situ saya merasa gimana, senang, bercampur haru. Saya hanya berpikiran gini, positif saya ya, inilah buah daripada apa yang kita lakukan itu. Jadi kalaupun misalnya kita jangan berpikiran selalu
a priori. Tahu nggak? Kalau kita punya aura-aura negatif, aura-aura tentang membenci, percaya itu akan makan kamu lambat laun dari dalam. Itu akan menghanguskan hatimu sampai hatimu hitam, sampai kamu nggak tahu lagi apa yang namanya berbuat baik itu. Sampai perasaanmu itu sudah hambar, bukan hambarita ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi itu. Jadi dia hanya berpikir mampus lu, menurut saya ya, analisa saya, mampus lu jadi menghibur diri sendiri. Saya melakukan menghibur diri sendiri itu supaya saya tidak melakukan apa yang diperbuat orang ke saya. Perbuatan jahat misalnya itu. Saya tidak melakukan itu. Jadi tugas daripada kita itu seperti sekarang ini adalah memberikan gelombang atmosfer kepada yang mendengar ini. Walaupun yang dengar 10.000, 21.000, saya rasa cukup itu. Ya kan, tidak harus 300.000, 100.000, atau 1 juta, atau 3 juta, 8 juta. Saya rasa itu cukup. Setidaknya ada orang yang mendengar supaya rasa di dalam dirinya itu berpikir benar juga yang diomongin ini. Contohnya seperti tadi kan, sangat menginspirasi kayak gitu. Contoh-contoh seperti itu mungkin Marin udah baca lah. Nah, itulah primary objeknya, tujuan utamanya yang kita lakukan seperti itu. Jadi Madon juga, saya rasa Madon juga seperti itu ya. Tapi nih bukan berarti kalau undang hukum di ketuhanan itu, kalau di agama saya, kalau ditampar pipi kirimu, kasihlah pipi kanan. Artinya itu jangan balas dendam, itu Ron. Kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menjolimi kau, doakanlah orang yang berbuat jahat sama kau. Itu intinya. Nah, artinya kalau kita berbuat seperti itu, bukan orang lain yang beruntung. Tahu siapa yang beruntung? Kita yang beruntung. Hati kita tenang. Contoh misalnya, saya ada sebenarnya nggak boleh, nggak suka gitu kan, apalagi musuh aja dikasihi, apalagi orang bukan musuh gitu kan. Contohnya, saya sebenarnya nggak boleh. Saya ada rasa nggak suka sama Madon misalnya. Tapi pada rasa suka saya itu, misalnya saya bilang, Madon bukan body shape-nya skinny gitu kan. Nah, itu akan berdampak kepada saya karena saya penuh dengan hati yang benci. Paham nggak? Kita jadi berpikir hati kita itu sangat benci, membenci orang, akhirnya kita yang dimakan. Kita masih ngomongin level rendah daripada kehidupan. Level rendah dalam kehidupan itu jangan kau membenci. Nah, kalau the level atas yang dalam kehidupan itu, kalau udah berbuat jahat, contohnya nih ya, jual obat-obat keras, ya kan, mengoplos gas LPG, jadi bandar narkoba, jadi begal, jadi maling motor, ya kan? Jadi pencuri, apalagi pencuri uang rakyat, ya kan? Itu udah level atas dalam kehidupan itu. Itu menurut saya hatinya sudah terbakar oleh sesuatu yang membakar dirinya, yaitu lingkaran-lingkaran kejahatan. Nah ini, kalau itu tadi kan kita ngomongin jangan membenci, kasihi musuhmu, itu levelnya kehidupan yang masih biasa. Ibaratnya anak itu dikasih bubur. Tapi kalau untuk level yang pencuri, begal, segala macam melakukan kejahatan itu sudah di level Itu sudah di level
yang harus makan nasi yang keras. Kenapa? Itu akan bertahap-bertahap, mulai dari sering bergunjing, ngomongin orang, ya kan? Habis itu membenci orang, iri, sirik, dengki, gitu kan? Seperti kaulah, gitu kan? Ada temanmu yang iri sama kau di tempat kerjamu, yang harus sebenarnya harus kau buat laporan polisi. Saya nasihatin kau nggak usah buat laporan polisi karena saya harus mengajarkan kau juga untuk mengasihi musuh. Itu akan, percaya sama saya, dia akan dimakan oleh kebenciannya sendiri, karena setiap kejahatan itu ada level-levelnya. Contoh pertama, misalnya dia pakai narkoba. Lama-lama habis uangnya, gimana supaya tetap pakai narkoba tapi bisa nggak pakai beli, akhirnya jadi bandar. Itu adalah kejahatan yang lambat laun dari awal merendah, menengah, mengatas ke atas. Itu adalah level-level kejahatan yang membuat orang di dalam lingkaran kejahatan itu terus. Kalau dari awal, contohnya dari awal hanya minum amer, makan obat keras, ya kan? Minum amer, makan obat keras. Levelnya memang hanya seperti itu. Habis itu tawuran. Yang dilakukan itu memang masih level kenakalan. Tapi pada saat dia tidak punya kemampuan, habis sudah. Kenapa? Saya bilang, contoh. Misalnya dia udah dikasih kesempatan sekolah dari SD, SMP, SMA atau SMK, ya kan? Padahal nggak usahlah kita terlalu berdebat. Oh, nggak ada biaya jadi nggak sekolah, itu bullshit semua. Menurut saya, selama masih ada kaki dua, kepala satu, ada otaknya, tangan ada dua, itu sangat absurd, sangat tidak masuk akal kalau bilang tidak ada biaya. Malasnya itu. Menurut saya loh. Nah, akibat kemalasan itu timbullah alasan-alasan pembenaran. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, level-level kenakalan awalnya tidak masuk sekolah, ya kan? Padahal pendidikan formal itu penting, minimal ada ijazah supaya bisa daftar di pabrik atau di mana. Tidak salah, itu yang penting halal. Nah, pada saat udah level rendah, dia sudah mengabaikan tentang kebaikan, dia berbuat kenakalan. Kan kenakalan pertama, kalau kenakalan meningkat jadi kejahatan. Tawuran awalnya pakai batu, lama-lama apa? Pakai senjata tajam. Akhirnya apa yang dilakukan? Untuk ngumpul-ngumpul gini perlu biaya, nggak kerja. Ngapain? Pas saya tawuran itu, pas saya riding itu, night ride itu, nyari musuh, ketemu motor, tergoda untuk begal, diambil motornya, habis itu motor itu dijual. Itu adalah kejahatan yang meningkat. Karena kenapa bisa dia berlaku kejahatan? Satu, dia tidak mempunyai skill. Dia tidak mempunyai skill untuk melakukan pekerjaan. Kita nggak ngomongin karena skillnya jadi dia bisa melakukan kejahatan, contohnya hacker atau apalah gitu. Kita nggak ngomongin ke situ ya. Nah, contohnya dia sudah dikasih kesempatan SD, SMP, SMA, SMK atau SMK. Padahal kan itu nggak bayar kan? Ya kan, kalau di negeri itu kan. Seandainya pun bayar, you bisa kerja sampingan. Ini semua dikerjanya karena dia merasa dirinya harus kerja keras pada saat muda. Nah, yang jadi intinya yang kita omongin di sini, meningkatlah kejahatan ini. Akhirnya dia bisa, misalnya contohnya dia jadi pelaku curanmor atau pelaku kejahatan lainnya. Kamu kira kenapa itu? Karena dia malas. Malas itu adalah dari si jahat, dari si iblis. Karena malasnya dia tidak pernah mengisi ilmunya, mengisi otaknya, mengasah skillnya. Makanya dia tidak punya kemampuan, tidak punya knowledge. Nah, akhirnya dia mencari jalan instan. Mulailah dia melakukan kejahatan
yang tadinya kenakalan jadi kejahatan. Lama-lama dia berputar di situ terus dong. Berputar di situ terus. Saya sudah tahu beberapa orang, beberapa oknum yang udah saya dulu amankan itu. Karena memang rata-rata circle-nya seperti itu. Jadi semoga apa yang kita ngobrolkan ini bermanfaat bagi yang mendengar. Dan satu, ingat, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Sebesar apapun, sejahat apapun, sehancur apapun hidupmu, sebejat apapun, sebiadab apapun kamu pada saat ini, kalau kamu waktunya harus berubah, kejahatan-kejahatanmu yang dulu itu tidak akan jadi masalah. Yang penting berubah dan tidak melakukannya lagi. Supaya apa? Circle-nya berubah. Tapi inti dari semua itu satu dong. Nggak malas. Kalau malas, tidurnya misalnya bukan karena bekerja, tidur jam 3, jam 4, bahkan jam 5, udah macam sahur aja, padahal enggak, bangun sorenya lagi nongkrong, malamnya tawuran. Seperti itu terus, akhirnya memang tidak terasa sehari 2 hari, berjalan terus. Pada saat sudah umur usia kerja, ternyata dia tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia nyalain orang, dia nyalain pemerintah, dia nyalain orang tuanya, padahal dia yang malas. Ciri-ciri orang malas seperti itu, dia selalu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain gitu. Jadi kita bahas kayak gitu Don, gak apa-apa sih sebenarnya. Dia lihat melakukan seperti apa, yang di dalam hatinya apa, ungkapan-ungkapan kebencian, nggak masalah seperti itu. Cuman buah daripada apa yang kita ngobrolin ini, ya semoga ada buahnya. Dan sekarang saya bisa melihat ada buahnya daripada survei-survei yang saya lakukan. Terus ada lagi tadi itu Pak, konten gym dong gitu kan. Kalau konten gym itu, kalau menurut saya dalam konten gym itu susah nanti. Susahnya apa? Saya nggak bisa videoin sendiri, harus ada Ramadan. Sementara Ramadan kerja. Dia kerjanya banyak dia. Makanya dia jadi tulang punggung orang tua. Sebenarnya contoh yang sempurna, contoh yang baik dan benar itu sebenarnya Ramadan ini. Dia melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Dia ngedit wedding juga, jadi kameramen saya juga, kerja di PT juga, luar biasa. Jadi ngeri dia ini. Saya aja salut, angkat topi sama dia. Nah kalau masalah gym ya, fitness, mungkin nanti saya videokan sendiri, nanti Madon yang ini. Kebetulan udah 2 bulan saya nggak gym. Makanya saya pakai bantal ini karena perut saya udah mulai gede, karena saya makan terus. Dan kerjanya juga berangkat dinas pagi, pulang sore. Pagi pulang sore, biasanya saya pagi pulang sore nge-gym pulang gitu kan. Ini enggak, karena ada pam ops ketupat di Gambir yang pas lebaran itu ada piket multimedia, piket fungsi juga di Polda Metro. Akhirnya saya jadi terlalu sibuk, terus ada juga project saya sama kawan-kawan di Liquid, jadi banyak terbagi, akhirnya fitness saya jadi agak tergendala. Mungkin nanti mulai minggu ini tanggal 17 mungkin saya akan mulai lagi kalau enggak sibuk di kantor saya di Bithumas Polda Metro Jaya. Terima kasih. Tadi masih saya baca 27, semua mendoakan. Saya juga mendoakan kalian tetap berbuat baik, kalian tetap sehat di dalam kehidupan ini. Alangkah baiknya untuk berbuat baik. Apabila kita merasa berbuat baik itu sangat susah, cobalah dulu berbuat baik dalam sehari. Berbuat baik dalam sehari sudah lulus, berbuat baik nanti dalam 2 hari. Akhirnya setelah kita sudah terbiasa berbuat baik, sudah sering berbuat baik dan terbiasa, makanya perbuatan baik kita itu tidak akan terasa lagi, ternyata kita sudah berbuat baik. Seperti itu ya. Ada yang mau ditambahkan, ada yang mau ditanyakan?
Jadi untuk kalian semua, nanti saya tunggu komen-komen kalian di kolom komentar, apa-apa yang mau kita lakukan. Dan ingat satu Don, saya pensiun 14 tahun lagi. Kalau ditanya kapan kembali Pak, ada lagunya itu. Aku kan kembali pada dirimu, bukan untuk meninggalkanmu. Itulah seperti itulah. Gak ngerti lah saya tuh. Nah, jadi kawan-kawan, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Batman will be back. Jadi nggak usah ragu kalian. Saya selama 14 tahun ini ke depan ini saya masih jadi polisi, penjahat nggak ada ampun bagi saya tangkapin. Jadi kenapa harus ditangkapin? Supaya dengan ditangkapnya itu mungkin dia akan berubah, mungkin akan bertobat. Walaupun hidup itu pilihan, nggak mau bertobat syukur ya bertobat syukur. Cuman akan saya atur pertemuannya dengan hukum. Supaya apa? Supaya dia melakukan pertobatan. Mungkin buah dari kejahatannya itu harus dipenjara dulu baru bertobat, atau buah dari kejahatannya itu tetap jadi jahat, yaitu pilihan. Oke? Jadi terima kasih kalian yang sudah menonton ini. Jangan lupa saya tunggu, saya bacain kok semua di kolom komentar itu apa-apa yang jadi kalian inginkan, atau ada segala sesuatu pertanyaan. Saya tunggu di kolom komentar pada saat video ini tayang. Terima kasih sudah menonton. I love you all. Ya, dan silakan Dan. Terima kasih telah menonton video Meskar kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes. Oke.